unsur-unsur rencana ya bisa kita lihat di slide ya, apa saja sih yang terdapat di dalam unsur-unsur rencana ya. Nah, ada beberapa poin ya terkait dengan unsur-unsur rencana ya. Yang pertama adalah adanya rumusan misi ya. Rumusan misi ya. Suatu rencana yang baik harus mengandung rumusan tentang misi ya, yang dianut oleh suatu lembaga ataupun organisasi yang menyusun rencana tersebut ya. Nah, uraian yang tercantum di dalam misi mencakup ruang lingkup ya yang sangat luas ya. Seperti halnya ada uraian latar belakang ya, cita-cita ya, tujuan pokok, tugas pokok ya, kemudian ruang lingkup kegiatan organisasi ya. Nah, ini harus diuraikan ya secara lengkap dan jelas ya di dalam latar belakang tersebut ya. Kemudian ya jika ditinjau dari sudut perencanaan ya, uraian tentang misi ini mempunyai peranan yang amat penting ya. Nah, peranan apa sih yang dimaksud ya? Nah, di sini bukan hanya penting ya untuk dipakai sebagai pedoman bagi mereka yang akan melaksanakan rencana yang telah disusun ya, tetapi juga untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak ya. Misalnya dukungan dana dari para sponsor ya, atau para donatur ya, ataupun dukungan izin dari petugas pemerintah ya. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Suatu rencana yang baik ya hendaknya mengandung rumusan ya, tentang masalah ya, atau problem statement ya, yang ingin diselesaikan. Nah, rumusan masalah ini ya, rumusan masalah yang baik hendaknya banyak beberapa syarat ya. Beberapa diantaranya yang penting adalah ya, yang pertama harus mempunyai tolak ukur ya. Tolak ukur yang dimaksud ya banyak macamnya, paling tidak mencakup ada 5 hal pokok ya, seperti ya, apa masalahnya ya, siapa yang terkena masalah, di mana masalah itu ditemukan ya. Kemudian bila mana masalah terjadi, kira-kira seberapa besar masalahnya ya. Nah, itu uraian tolak ukur ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersifat netral ya. Bersifat netral dalam arti tidak mengandung uraian yang dapat diartikan sebagai menyalahkan orang lain ya, atau menggambarkan penyebab timbulnya masalah ya, ataupun cara mengatasi masalah. Kemudian rumusan masalah yang telah kita buat ya, tadi selain harus mempunyai tolak ukur ya, bersifat netral ya, kemudian juga ada rumusan tujuan umum dan tujuan khusus ya. Nah, suatu rencana kegiatan yang baik hendaknya juga harus mengandung rumusan tujuan ya. Tujuan apa sih yang ingin dicapai ya. Di sini tujuan dapat dibedakan menjadi dua ya, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ya, tujuan umum yang baik banyak macamnya ya. Jika disederhanakan ya, dapat dibedakan atas 3 macam ya. Yang pertama, harus jelas keterkaitannya dengan misi organisasi. Jadi ada hubungannya, ada keterkaitannya ya dengan misi organisasi ya. Oleh karena itu dalam merumuskan tujuan umum harus diupayakan adanya keterkaitan dengan misi organisasi. Kemudian selanjutnya ya, terkait dengan tujuan umum adalah jelas keterkaitannya dengan masalah yang ingin diatasi ya. Jadi dalam rumusan misi itu mungkin ada masalah-masalah yang ingin atau cita-cita yang ingin dicapai ya. Rumusan tujuan umum pada dasarnya menggambarkan keadaan umum ya yang ingin dicapai apabila masalah dapat diatasi ya. Oleh karena itu dalam merumuskan tujuan umum harus diupayakan adanya keterkaitan dengan masalah yang ingin diatasi. Kemudian di dalam rumusan tujuan ya, tujuan umum ya,
harus juga menggambarkan keadaan yang ingin dicapai ya. Rumusan tujuan umum harus menggambarkan ya keadaan yang ingin dicapai ya, bukan menggambarkan kegiatan yang akan dilakukan ya. Rumusan tujuan umum yang baik adalah mempergunakan kata benda bukan kata kerja ya. Sebagai contoh misalnya ya, tujuan umum di sini adalah untuk meningkatkan keadaan ekonomi penduduk wilayah kerja Puskesmas X ya. Nah, jadi dari statement tadi ya, jadi rumusan tujuan umum tersebut ya dapat dinilai kurang baik ya. Kenapa kurang baik ya? Karena ya tidak menggambarkan suatu keadaan ya, ya meningkatkan ya bukan kata benda ya, melainkan kata kerja ya. Juga kehendak untuk meningkatkan keadaan ekonomi penduduk ya, ya memang sekalipun ini dapat dicapai ya, bisa juga dilakukan ya apabila keadaan kesehatan penduduknya baik, namun sifatnya terlalu luas ya, jadi tidak sesuai dengan misi puskesmas ya. Mungkin kalau terkait dengan puskesmas ya hendaknya hanya dibatasi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat ya. Misalnya bagaimana sih rumusan yang baik ya, kalau tadi meningkatkan keadaan ekonomi penduduk wilayah kerja Puskesmas X misalnya, itu rumusan tujuan yang dinilai kurang pas ya. Yang pas yang seperti apa misalnya ya? Misalnya yang pas seperti ini, meningkatnya keadaan kesehatan masyarakat wilayah kerja Puskesmas X ya. Meningkatnya keadaan kesehatan masyarakat wilayah kerja Puskesmas X ya. Nah, rumusan tujuan umum seperti ini dianggap baik ya, karena telah menggambarkan keadaan yang ingin dicapai ya. Meningkatnya itu kata benda bukan kata kerja ya, juga telah sesuai dengan misi puskesmas ya, tentunya di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada tujuan khusus ya. Nah, tujuan khusus di sini ya banyak macamnya ya. Nah, kecuali harus memenuhi semua syarat rumusan tujuan umum ya. Tujuan khusus juga harus mempunyai tolak ukur ya. Tolak ukur yang dimaksud dibedakan atas 5 macam ya, tadi sebetulnya hampir sama ya. Apa masalah yang ingin diatasi ya oleh rencana kerja yang akan dilaksanakan ya. Siapa yang akan memperoleh manfaat ya apabila rencana kerja dilaksanakan ya. Di mana rencana kerja itu dilaksanakan ya. Kemudian terkait dengan biaya, misalnya berapa besar biaya yang dibutuhkan ya. Seberapa besar target yang akan dicapaikan, serta berapa lama rencana kerja akan dilaksanakan ya. Kemudian dari kelima tolak ukur tujuan khusus ini ya, 3 diantaranya misalnya telah dimiliki tadi ya di dalam tujuan umum ya, apa, siapa, di mana ya. Yang ketiganya terdapat atau diperoleh juga ya di dalam sebuah rumusan masalah ya. Nah, itu ya terkait dengan tujuan khusus ya. Terkait dengan tujuan khusus ya, bagaimanakah untuk besarnya target ya serta jangka waktu pelaksanaan rencana kegiatan ya. Di sini yang pertama, menetapkan besarnya target ya. Nah, apa sih menetapkan besarnya target itu ya? Bisa kita lihat di slide ya. Nah, ini tolak ukur ya. Secara umum ya disebutkan apabila masalah yang dihadapi ringan serta kemampuan yang dimiliki cukup, maka target yang ingin dicapai dapat besar. Jadi kemungkinan pencapaiannya itu sangat besar ya, atau keberhasilannya cukup besar. Tetapi jika masalahnya berat, kompleks misalnya ya, serta kemampuannya terbatas ya, sumber daya manusianya terbatas ataupun sumber daya yang lain juga terbatas, maka besarnya target yang ingin dicapai juga akan kecil
ya pencapaiannya. Nah, sekalipun besarnya target dapat bervariasi ya, setiap organisasi, setiap lembaga ya tentunya akan menghadapi ya berbagai macam variasi masalah yang berbeda ya. Namun ya semua pihak ya telah sependapat ya, sebaiknya keadaan yang ingin dicapai yakni rumusan dalam target tersebut adalah keadaan yang berbeda atau bermakna dari kondisi yang ada sebelumnya ya. Terjadinya penurunan kasus gizi buruk misalnya ya, terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program posyandu misalnya, yaitu ada perubahan atau ada kondisi yang berbeda ya. Target pencapaian misalnya dari 60% menjadi 80% misalnya ya. Jadi di dalam uraian tersebut juga perlu ditetapkan ya target minimal ya, sebaiknya ya dikaitkan dengan perbedaan kondisi sebelumnya ya. Selanjutnya ya, menetapkan jangka waktu pelaksanaan ya, kegiatan pelaksanaan ya. Sama halnya dengan target ya, untuk menentukan jangka waktu pelaksanaan rencana kerja ya sehingga target minimal dapat tercapai itu memang tidak mudah ya di dalam membuat tujuan ya. Sebaiknya jika kemampuan terbatas, jangka waktu pelaksanaan juga dapat membutuhkan waktu yang panjang ya. Misalnya perbedaan antara dua organisasi ya dalam melaksanakan suatu program yang sama ya tidak terletak pada perbedaan besarnya target minimal ya, melainkan pada jangka waktu pelaksanaan programnya ya. Makin mampu suatu organisasi, maka pendek jangka waktu pelaksanaannya dan sebaliknya ya. Nah, penetapan jangka waktu pelaksanaan program ya dapat sangat fleksibel ya. Asal saja ya selalu harus diingat bahwasannya makin pendek jangka waktu tersebut, maka makin dibutuhkan kemampuan yang ekstra ya, kemampuan yang lebih baik ya, yang lebih tinggi ya. Dalam arti luas dapat melaksanakan berbagai kegiatan secara lebih intensif ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan kegiatan ya. Nah, suatu rencana kerja yang baik harus mencantumkan rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan ya. Kegiatan yang dimaksud di sini adalah ya, di suatu pihak dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan di pihak lain dapat mencapai tujuan target yang telah ditetapkan ya. Kegiatan yang tercantum dalam rencana ya tentunya banyak macamnya ya. Semuanya itu sangat ditentukan oleh masalah serta tujuan yang hendak dicapai dari rencana yang kita buat ya. Berbagai kegiatan tentunya jika ditinjau dari penerangannya ya dalam mengatasi masalah serta mencapai tujuan dapat dibedakan atas dua macam ya, ada kegiatan pokok dan ada kegiatan tambahan ya. Disebut sebagai kegiatan pokok ya apabila kegiatan tersebut bersifat mutlak ya dan merupakan kunci dari keberhasilan rencana ya. Apa sih yang ingin dituju ya, apa sih yang ingin dilakukan ya, apa sih yang ingin dicapai ya. Kemudian kegiatan tambahan ya apabila kegiatan tersebut bersifat fakultatif ya, apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan ya tidak akan menentukan keberhasilan suatu rencana ya, tetapi apabila kegiatan tersebut dilaksanakan, pelaksanaan rencana akan lebih sempurna ya. Nah, itu rumusan kegiatan ya. Kemudian setiap kegiatan tentunya di sini harus disusun ya secara berurutan ya untuk memudahkan pelaksanaan di kemudian hari ya. Selain itu juga untuk kepentingan praktis ya berbagai kegiatan
seringkali dikelompokkan ke dalam 3 macam ya. Apa saja sih 3 macam itu ya? Ada kegiatan persiapan ya, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan penilaian. Biasanya kalau kakak tingkat kalian membuat rencana kegiatan ya, dalam penelitian itu ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi ya. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah terkait dengan asumsi perencanaan ya. Apa saja sih asumsi perencanaan itu ya? Suatu rencana yang baik hendaknya harus mengandung uraian asumsi perencanaan ya. Asumsi perencanaan tersebut banyak macamnya ya. Secara umum dapat dibedakan atas 2 macam. Yang pertama, asumsi perencanaan yang bersifat positif ya. Yang kedua, asumsi perencanaan yang bersifat negatif ya. Positif maksudnya di sini adalah uraian tentang berbagai faktor penunjang ya, yang diperkirakan ada dan yang berperanan dalam memperlancar pelaksanaan rencana ya. Nah, asumsi perencanaan yang bersifat positif ini banyak macamnya ya. Beberapa diantaranya, yang pertama adanya kerjasama misalnya dengan institusi pemerintah ataupun masyarakat ya, kerjasama lintas sektor ya, ataupun kerjasama dengan LSM yang lain ya, di dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Yang kedua adalah tersedianya tenaga pelaksana yang terampil dengan jumlah yang cukup ya, SDM yang berkualitas misalnya, yang terampil, yang kompeten misalnya. Yang kemudian yang ketiga adalah tingginya kemampuan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pelayanan kesehatan ya. Ada partisipasi masyarakat ya dalam hal pembiayaan layanan kesehatan ya. Tentunya kegiatan-kegiatan ataupun upaya kesehatan yang bersumber daya masyarakat ya. Kemudian yang B, asumsi perencanaan yang sifatnya negatif. Yang dimaksud dengan asumsi perencanaan yang bersifat negatif adalah uraian tentang berbagai faktor penghambat yang diperkirakan ada ya, yang berperan sebagai kendala pelaksanaan rencana ya. Contoh asumsi perencanaan yang sifatnya negatif adalah ya, keadaan alam dan lingkungan yang sulit misalnya ya, kondisi lingkungan ya untuk menjangkau ya, kondisi demografis ya. Kemudian dedikasi tenaga pelaksana yang kurang dan tingkat pendidikan penduduk yang relatif rendah ya. Nah, apabila berbagai asumsi perencanaan ini berhasil diuraikan dengan lengkap ya, akan besar peranannya dalam membantu tenaga pelaksana dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Kemudian yang keenam adalah adanya strategi pendekatan ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan ya. Suatu rencana yang baik juga hendaknya harus mencantumkan ya uraian tentang strategi pendekatan yang akan digunakan pada pelaksanaan rencana kegiatan ya. Namun di sini tergantung dari macam dan ruang lingkup rencananya ya. Strategi pendekatan yang dapat digunakan banyak macamnya ya. Namun secara umum strategi tersebut berkisar antara 2 kutub utama ya. Apa sih ya? Yang pertama dengan melakukan pendekatan institusi, yang kedua dengan melakukan pendekatan komunitas ya. Dengan melakukan pendekatan institusi ya, di sini merupakan kutub utama ya dari strategi pendekatan ya, adalah pendekatan institusi ya. Pada pendekatan ini ya, dilakukan ya, memerlukan dukungan legalitas ya, dan karena itu ya lazimnya sering menerapkan prinsip-prinsip kekuasaan ya, otoritas dan kewenangan yang dimiliki ya, institusi di suatu tempat atau di suatu wilayah. Apa sih keuntungannya ya? Keuntungannya dari penerapan strategi ini adalah dapat mempercepat pelaksanaan program ya. Namun kekurangannya hasil yang dicapai tidak langgeng ya, karena seolah-olah ada pemaksaan ya. Mungkin kalau ditinjau dari ilmu perilaku ya, sesuatu yang berubah karena adanya aspek coercion ya,
atau pemaksaan, maka perilaku itu tidak akan langgeng ya. Kemudian yang kedua dengan pendekatan komunitas ya. Strategi pendekatan ini ya dilakukan bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dalam diri masyarakat ya, yang ada di suatu tempat ataupun suatu wilayah ya. Untuk ini dilaksanakan berbagai program komunikasi, informasi dan edukasi yang maksudnya agar masyarakat ya dengan kesadaran sendiri atau mau melaksanakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara mandiri ya. Nah, ini mempunyai keuntungan juga memiliki kerugian. Apa sih keuntungannya ya pendekatan komunitas ini ya? Dari penerapan strategi ini ya ialah perubahan yang dicapai akan bertahan lama ya, karena memang bertolak dari adanya kesadaran ya masyarakat itu sendiri ya. Mereka sadar ya melakukan kegiatan tentunya dengan berbagai macam penilaian ya. Kalau di dalam perubahan perilaku kan ada tahapan-tahapan perubahan ya. Perubahan perilaku ya dari awal prakontemplasi ya sampai dengan tahap evaluasi ya, kemudian perubahan perilaku. Namun kerugiannya dalam pendekatan komunitas ini ya, pelaksanaan program akan menimbulkan waktu yang lebih lama. Nah, mana sih strategi pendekatan yang dipandang sesuai ya? Ya, dua-duanya bisa dipadukan secara serasi dan seimbang ya, dengan melihat kondisi yang ada di masyarakat ya. Kemudian unsur perencanaan yang selanjutnya adalah kelompok sasaran ya. Siapa sih yang menjadi sasaran ya, dari sebuah rencana yang sudah dibentuk ya atau dibuat ya. Lazimnya pada setiap program kesehatan ditemukan adanya kelompok sasaran ya atau target group ya, yakni kepada siapa program kesehatan tersebut ditujukan ya. Nah, kelompok sasaran tentunya juga banyak macamnya ya. Jika disederhanakan dapat dibedakan atas dua macam di sini ya. Ada kelompok sasaran langsung dan ada kelompok sasaran tidak langsung. Yang dimaksud dengan kelompok sasaran langsung ya, misalnya anggota masyarakat yang memanfaatkan langsung program kesehatan ya. Contoh kelompok sasaran langsung adalah bayi ya untuk program imunisasi dasar, ataupun ibu-ibu hamil ya untuk program ANC. Kemudian untuk kelompok sasaran tidak langsung ya, di sini ya, adalah kelompok sasaran antara ya, contohnya adalah ibu-ibu untuk program imunisasi dasar bayi ya, jadi targetnya bukan bayinya tapi ibu-ibunya ya, ibu balitanya, misalnya ibu bayinya ya. Untuk program imunisasi dasar ya, bayi tidak akan berhasil jika ibu-ibu tidak ikut dalam program tersebut ya. Ataupun dalam program kesehatan peranan kelompok sasaran ya, kelompok sasaran antara ini juga banyak ditemukan ya, termasuk para suami untuk keberhasilan program KB misalnya. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah waktu ya. Suatu rencana yang baik juga harus mencantumkan uraian tentang jangka waktu pelaksanaan ya. Nah, uraian tentang jangka waktu ya sebaiknya dilengkapi dengan rinciannya ya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jangka waktu ya, di antaranya yang pertama kemampuan organisasi dalam mencapai target ya, dan strategi pendekatan yang akan diterapkan ya. Jangka waktu adalah kemampuan yang dimiliki oleh organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan ya. Jika kemampuan tersebut cukup, maka jangka waktu pelaksanaan dapat singkat, namun sebaliknya ya. Kemudian strategi pendekatan yang akan diterapkan ya, secara umum telah disebutkan bahwa jika strategi pendekatan lebih banyak menerapkan pendekatan komunitas, maka jangka waktu pelaksanaan program juga harus disesuaikan, tentunya akan lebih lama ya. Tetapi jika lebih banyak menerapkan pendekatan institusi ya, tentunya waktunya akan lebih singkat. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi dan tenaga pelaksana ya. Suatu rencana yang baik
hendaknya juga harus mencantumkan uraian tentang organisasi serta susunan tenaga pelaksana ya, yang akan menyelenggarakan rencana. Biasanya ada struktur organisasi ya dan susunan staf pelaksana tersebut ya. Kemudian selain itu juga sangat dianjurkan ya uraian tentang tenaga pelaksana dilengkapi dengan pembagian tugas dan wewenang ya masing-masing ya aja, ada job description dan authority-nya ya, seperti apa sih yang harus dilakukan ya oleh para anggota serta kewenangan yang dimiliki itu apa saja. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan unsur ya ada yang terakhir adalah biaya dan metode penilaian kriteria keberhasilan. Suatu rencana yang baik juga harus mencantumkan uraian tentang biaya ya. Uraian biaya yang diperlukan untuk melakukan rencana kegiatan. Besarnya biaya yang diperlukan amat bervariasi ya, karena semuanya tergantung daripada jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam program kesehatan ya ada beberapa patokan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya ya. Patokan yang dimaksud antara lain jumlah ya serta penyebaran sasaran yang ingin dicapai ya, jumlah dan jenis kegiatan yang akan dilakukan ya, kemudian jumlah dan jenis tenaga pelaksana yang terlibat ya, waktu pelaksanaan program dan jumlah dan jenis sasaran yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir adalah metode penilaian kriteria keberhasilan ya. Suatu rencana yang baik juga harus mencantumkan uraian tentang metode penilaian ya, serta kriteria keberhasilan ya, yang akan digunakan. Tentunya metode ini harus dicantumkan ya, harus baik ya, berdasarkan data, berdasarkan fakta ya. Ada uraian metode pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data ya, serta bagaimana interpretasi data yang akan digunakan. Terkait dengan kriteria ya, kriteria keberhasilan yang dapat digunakan banyak macamnya ya. Secara umum dapat dikelompokkan ada 3 macam ya. Ada kriteria keberhasilan unsur masukan ya, yang menunjuk pada terpenuhinya unsur masukan, misalnya tersedianya tenaga, dana, sarana dan sesuai dengan rencana. Kemudian yang selanjutnya kriteria keberhasilan ya, unsur proses ya, menunjuk pada terlaksananya kegiatan ya, proses kegiatan, misalnya terselenggaranya penyuluh kesehatan ya, frekuensinya berapa kali misalnya sesuai dengan rencana, terselenggaranya pertemuannya ya, sasaran dengan masyarakat ya, sesuai dengan rencana. Kemudian kriteria keberhasilan unsur luaran ya, di sini tercapainya tujuan yang telah ditetapkan ya, misalnya berhasil menurunkan angka ya komplikasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah itu ya, ke-11 unsur rencana itu saling berhubungan ya, dan saling mempengaruhi yang secara keseluruhan terangkai dalam suatu uraian rencana ya, yang tersusun di dalam suatu rencana kegiatan pelaksanaan program. Selanjutnya di dalam perencanaan kesehatan ya ada bagaimana kita menetapkan prioritas masalah ya. Bisa kita simak nanti di dalam video selanjutnya.